Tahukah Anda, Jawa Barat memiliki aneka kuliner soto. Setiap daerah memiliki ciri khas hidangan sotonya tersendiri. Ada yang bersantan, ada yang berkuah bening, dan ada yang berkuah kuning. Lalu bagaimana ciri khas dari ragam soto Jawa Barat ini? Berikut liputannya untuk Anda. Soto adalah makanan berkuah yang masuk ke Nusantara melalui masyarakat Tionghoa, lalu berkembang dan menjadi ciri khas daerah masing-masing, di antaranya di daerah Jawa Barat. Nah, kira-kira di Jawa Barat ada jenis soto apa saja ya? Di Jawa Barat sendiri pernah dengar soto Sukabumi, soto Bandung. Soto Bandung sih kayaknya, sama soto Bogor paling. Kayak ada yang pakai santan gitu kan. Terus kalau soto kuning ya warnanya kuning ya. Kalau misalkan kayak Bandung setauku bening ya. Nah aku nggak gitu suka sih. Kalau soto Madura kan biasanya ya dimakan sama sate, ada ebinya, itu aku suka tuh. Untuk mengetahui keunikan soto-soto yang ada di Jawa Barat, kita mendatangi beberapa lokasi penjual soto di Bandung. Pertama, di Jalan Cibadak, terdapat penjual soto Bandung yang legendaris, yang sudah berjualan sejak tahun 1940 dan kini dikelola oleh generasi keempat. Ciri khas soto Bandung adalah kuahnya yang bening, lalu diisi dengan potongan daging dan lobak. Sebagai tambahan penyajian, ada juga kacang tanah, bawang, dan seledri. Kuahnya yang berasal dari kaldu daging dimasak selama 4 jam, sehingga rasa dagingnya benar-benar menyatu dengan kuah. Sedangkan lobak dimasak selama setengah jam. Dalam sehari, di sini rata-rata sebanyak 30 kg daging dan lobak habis terjual. Kalau rasanya sudah pasti sangat gurih karena ini kuah daging. Tapi yang menarik adalah perpaduan tekstur antara potongan daging, potongan lobak, dan kacang tanah. Ketika bersatu di dalam mulut, itu yang menarik menurut saya. Beranjak ke Jalan Soekarno-Hatta, di sana terdapat rumah makan soto Sadang yang sudah berjualan sejak tahun 1998 dan kini dikelola oleh generasi kedua. Sadang adalah nama daerah di Kabupaten Purwakarta yang memiliki ciri khas soto dalam 2 pilihan, yaitu kuah bening dan kuah santan. Untuk isiannya, kita bisa memilih antara kaki sapi, daging sapi, atau ayam. Kalau mau dicampur, juga bisa. Lalu agar rasanya tambah sedap, ditambah juga dengan seledri, bawang daun, dan emping. Cara membuat kuah soto Sadang, kaldu kaki sapi dimasak selama 1 jam. Kemudian untuk yang kuah santan, ditambah santan dan dimasak selama setengah jam lagi. Menurut penjual, aslinya, soto Sadang itu berkuah bening dengan isi potongan kaki sapi. Namun seiring perkembangan zaman, maka dibuat beberapa pilihan. Dan kini yang paling laris justru yang berkuah santan. Salah satu cara memakan soto Sadang ini adalah jangan lupa menggunakan acarnya yang khas, yaitu bawang merah. Dan meskipun rasa gurih datang dari kuahnya, tapi jika dicampur dengan acar, maka rasanya akan sangat menyegarkan. Nah, tidak puas dengan 2 soto tadi? Tenang, kita bergeser untuk menikmati soto lainnya ya. Ini dia soto khas Garut. Kedai soto ini berada di kawasan Buah Batu, Bandung. Sekilas memang tidak ada yang berbeda dengan soto bersantan lainnya. Soto khas Garut ini berisi potongan jeroan dan daging sapi, seledri, bawang goreng, dan juga kacang yang bersatu dengan kuah santannya. Yang membedakan soto Garut ini adalah proses memasaknya. Potongan daging sapi yang digunakan merupakan jenis sapi muda. Alasannya agar daging yang telah diolah menjadi lebih empuk. Nah, sebelum disajikan saat kedai dibuka, kuah soto berwarna kuning dan potongan daging sapi ini telah diendapkan semalaman. Tujuannya agar cita rasa gurih semakin meresap dan terasa. Selain itu, proses memasaknya masih menggunakan arang yang sudah menjadi tradisi sejak tahun 1943. Penggunaan arang saat proses memasak diyakini mampu memberikan aroma yang lebih nikmat. Kata soto dipercaya diserap dari bahasa Hokkien, chowdo, yang artinya jeroan dan rempah-rempah yang digunakan sebagai kuah. Menurut Hardian Eko Nurseto, dosen antropologi Unpad, soto mulai populer di Nusantara di awal abad 19. Namun kebanyakan pedagang soto yang ada sekarang rata-rata memulai usahanya sejak tahun 1950-an. Beragamnya jenis soto merupakan perpaduan budaya dengan bahan-bahan masakan yang tersedia di suatu daerah. Jadi sebenarnya kenapa kemudian soto ini sangat beragam di Indonesia, itu karena kemudian soto ini beradaptasi dengan selera lokal gitu. selera masyarakat di tempat soto itu berada. Lebih lanjut, Seto menjelaskan bahwa perkembangan kuliner memungkinkan untuk menghasilkan jenis-jenis soto lain yang bisa dijadikan ciri khas suatu daerah. Namun untuk itu diperlukan waktu yang cukup lama, setidaknya dapat bertahan dalam satu generasi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.